Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram Al-Ustaz Rahmat Satria Minata, dan yang saya sayangi dan yang saya cintai teman-teman angkatan PBA C20. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu ada 7, yakni yang pertama, baik telah dikatakan dalam dalil naqli dan dalil akli. Nah, Abdullah bin Abdurrahman Al-Mubassam dalam buku Tafsirul Alam Syarh Umdatul Ahkam mengumumkan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah dari malam-malam bulan Ramadan. Disebut juga malam Lailatul Qadar dikarenakan ada lantaran kebesaran dan mulia malam tersebut. Ada pula yang menyebutkan tentang malam Lailatul Qadar ini adalah malam di mana seluruh amal kebaikan dan amal soleh kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan malam Lailatul Qadar adalah bulan atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Makna di sini yakni barang siapa yang mencapai malam Lailatul Qadar ini, dia akan mendapatkan ganjaran pahala di mana dia tuh sama melaksanakan ibadah dan hal yang baiknya dengan ganjaran yang sangat besar, yakni daripada 1000 bulan. Nah, daripada 1000 malam juga. Tapi di sini dibilang 1000 bulan. Nah, dalil yang mengenai malam Lailatul Qadar itu yakni pada surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 tentang kemuliaan Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang mana maknanya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar atau pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusannya. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Nah, pada ayat yang telah diturunkan Allah kepada malaikat Jibril, di sini juga telah dikuatkan oleh hadis dari riwayat Aisyah mengenai Lailatul Qadar di 10 malam ganjil terakhir Ramadan. Nabi SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Makna dari malam ganjil dan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan yakni pada tanggal 11, 9, 11, 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan 21. Nah, di sini Nabi Muhammad bahkan seluruh malaikat dan nabi tidak tahu kapan seluruh alam di muka bumi ini baik manusia dan ciptaan Allah tidak tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Tetapi Aisyah menyarankan carilah malam tersebut pada 10 hari terakhir Ramadan, dikarenakan di sanalah turunnya nuzulul Quran, ayat Al-Quran, dan malaikat Jibril juga menurunkan banyaknya ayat Al-Quran. Jadi di dalam 10 hari terakhir tersebut kita harus fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat di sini adalah berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dari kebaikan yang kecil maupun kebaikan yang sangat besar. Berlomba-lomba dalam ibadah, mau ibadah yang sunnah, wajib, dan lainnya. Dan hindarilah perkara yang menimbulkan dosa, baik itu dosa kecil, dosa besar, dan hal lainnya. Jadi di sini saya menjelaskan bahwasannya kita ditakdirkan Allah sebagaimana kita menjadi hambanya. Hamba Allah itu adalah yang mentaati peraturannya dan menghindari larangannya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat dan manusia yang dapat memberi kebaikan kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan pada lingkungan sekitarnya. Dan di sini juga saya menjelaskan tentang riwayat Ibnu Umar mengenai Lailatul Qadar di malam ke-27 Ramadan. Mangkana munhariha, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berusaha menggapainya atau mencapai Lailatul Qadar, hendaknya dia berusaha menggapainya pada malam ke-27. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Kemudian juga diriwayatkan Aisyah tentang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, yakni Aisyah menuturkan, jika telah masuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam harinya, dan membangunkan keluarganya. Muttafaqun alaih. Kemudian dalil selanjutnya diriwayatkan oleh Aisyah mengenai berdoa di malam Lailatul Qadar. Aisyah berkata, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya mendapati malam Lailatul Qadar? Apa yang harus saya ucapkan pada malam tersebut? Beliau menjawab, hendaklah kamu membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah segala kesalahanku. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Selanjutnya dalil terakhir yakni riwayat Abu Hurairah perihal menghidupkan Lailatul Qadar dengan salat. Maqama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Artinya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang terdahulu telah diampuni. Yakni hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Dari 7 dalil yang telah saya sampaikan, yang telah saya terangkan, di sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya pentingnya kita mendapatkan atau mengejar yaitu malam Lailatul Qadar, dikarenakan semua Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan para yang pernah menyaksikan Rasulullah sendiri untuk
mengejar Lailatul Qadar itu sangat sangat antusias. Jadi kita sebagai hamba Allah yang akan fakir ilmu dan akan sedikitnya amal-amal kita, lebih baik kita gencarkan lagi sholat kita, baik sholat sunnah, sholat wajibnya jangan sampai tinggal, lebih baik tepat waktu, dan harusnya kita melaksanakan itu tepat waktu, maupun di malam Lailatul Qadar maupun di hari Ramadan ataupun bulan setelah Ramadan. Di sini kita diajarkan agar untuk istiqomah dalam hal apapun. Apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, dan setelah Ramadan itu pergi, kita harus tetap melaksanakan apa yang telah kita dapatkan, seperti sholat sunnah yang di bulan Ramadan kita sholat sunnah duha, dan alangkah lebih baiknya di bulan-bulan selanjutnya kita tetap istiqomah melaksanakan tersebut. Apapun pahala, apapun ibadah yang itu, jangan mengharapkan apapun, tapi kita harus mengharapkan ridho Allah dan ikhlas dikarenakan Allah. Niatlah yang baik tanpa mengincar niat yang tidak baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekilafan, nilai taufik wal hidayah. Jika yang baik datang dari Allah, dan jika ada kata-kata yang salah ataupun kilaf datang dari diri saya sendiri, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.